Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian, kami berikan padamu Tuhan, korban pujian. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima sembah. Yesus, Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima sembah. Hanya Kau Tuhan, dipenuhi kemuliaan, dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian, dipenuhi pujian. Kami berikan padamu, kami berikan padamu Tuhan, korban pujian. Kau saja, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima sembah. Yesus, Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima sembah. Hanya Kau Tuhan, Kau saja, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima sembah. Hanya Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima sembah. Hanya Kau Tuhan, katakan hanya Kau saja yang suci, Kau yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima sembah. Yesus, Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima
terima sembah. Hanya Kau Tuhan, Kau layak, Kau layak terima sembah. Hanya Kau Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa, pagi hari ini kami datang di hadapan-Mu, membawa segala kerinduan hati kami Tuhan. Bagimulah segala hormat, bagimulah segala pujian Tuhan. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Hanya Engkau yang suci, hanya Engkau layak kami sembah Tuhan. Dan pagi hari ini Bapa, kami mau memulai ibadah kami. Kiranya Engkau menyertai, Engkau melindungi jalannya ibadah kami Tuhan. Dan juga berikan hikmat bagi kami, berikan segala kerendahan bagi kami, untuk kami dapat mempersembahkan yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Dan kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan. Kiranya Engkau hentar mereka sehingga mereka dapat sampai ke tempat ibadah ini, berjumpa dengan kami, memperoleh sukacita yang baru, bahkan berkat daripada firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mulai ibadah kami pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Dan kami mengucapkan selamat pagi, shalom. Puji syukur kepada Tuhan, kita dapat berjumpa kembali dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Tentunya itu semua oleh karena kemurahan daripada Tuhan, bentuk cinta kasih kepada Tuhan. Mari kita pujikan sebuah pujian, pilihan terbaikku. Bila ku renungkan betapa beruntungnya diriku, ku dapat mengenal-Mu dan merasakan kasih-Mu. Bila ku renungkan betapa beruntungnya diriku, ku bersyukur selalu Kau ada dalam hidupku. Walau saat ini dunia tak mengerti mengapa hatiku mengasihi-Mu. Suatu saat nanti pastikan terbukti Kau pilihan terbaikku. Bila ku renungkan, bila ku renungkan betapa beruntungnya diriku, ku dapat mengenal-Mu dan merasakan kasih-Mu. Bila ku bayangkan, mengapa Kau menyelamatkanku, ku bersyukur selalu Kau ada dalam hidupku. Walau saat ini dunia tak mengerti mengapa hatiku mengasihi-Mu. Suatu saat nanti
pastikan terbukti kau pilihan terbaikku. Walau saat ini dunia tak mengerti mengapa hatiku mengasihimu. Suatu saat nanti pastikan terbukti kau pilihan terbaikku. Walau saat ini dunia tak mengerti mengapa hatiku mengasihimu. Suatu saat nanti pastikan terbukti kau pilihan terbaikku. Walau saat ini dunia tak mengerti mengapa hatiku mengasihimu. Suatu saat nanti pastikan terbukti kau pilihan terbaikku. Walau saat ini dunia tak mengerti mengapa hatiku mengasihimu. Suatu saat nanti pastikan terbukti kau pilihan terbaikku. Suatu saat nanti pastikan terbukti kau pilihan terbaikku. Kau pilihan terbaikku, kau pilihan terbaikku. Sudah sepantasnya kita memberikan perhatian lebih kepada Tuhan, sebab Tuhan sudah memberikannya terlebih dahulu dalam hidup kita. Dan hari ini, detik ini, kita sudah memilih pilihan yang terbaik, yang dimana kita sudah meresponi cinta kasih Tuhan dalam hidup kita. Amin. Dan kami berikan kesempatan bagi Bapak Ibu untuk bersaksi. Setelah pujian ini, kami membuka pintu kesempatan bersaksi. Mari kita pujikan sebuah pujian sukacita, Tuhan memberiku kegirangan. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan, haleluya ku bersorak. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri, kita bersukacita bersama-sama. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Ku terima janji Allah, ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Lihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan,
Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penilaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan, Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Mungkin ada yang bersaksi, monggo. Ada? Oke, kalau nggak ada minggu depan ya. Tiba waktunya bagi kita untuk menerima firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita sambut firman Tuhan dengan pujian, Kau yang terbaik bagiku. Ku melupakan yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Ku melupakan yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu oh Tuhan, rencanamu oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Ku melupakan yang di belakangku, melupakan yang di belakangku. Ku serahkan diriku Hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Beriku hari yang baru, Yang lama telah berlalu. Rencanamu oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya
kuata, Kau pengharapanku, yang terbaik bagiku. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Melupakan yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu oh Tuhan, rencanamu oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Rencana-Mu oh Tuhan, rencana-Mu oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagi. Cuma saja yang puji nama Tuhan. Rencana-Mu oh Tuhan, terbaik bagiku. Rencana-Mu, rencana-Mu Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Rencana-Mu, rencana-Mu Tuhan. Saya mengundang dengan hormat Bapak Arif untuk bawa kita dalam doa firman Tuhan. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Kau terbaik bagiku. Sungguh kami limpah dengan syukur Tuhan di pagi yang indah ini, karena kami memiliki Bapa yang terbaik, Bapa yang senantiasa mempedulikan kami, memperhatikan kami, menjaga kami, bahkan pertolongannya tidak pernah terlambat di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami terus berusaha, biarlah kami terus berjuang Tuhan, untuk senantiasa mendekatkan diri kami kepadamu. Bukan saja mendekatkan Tuhan, tetapi mencangkokkan diri kami, melekat kepada pokok yang benar, yaitu pokok anggur yang benar, yaitu Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kami terus berlari kepada tujuan yang utama, yaitu mengagungkan Engkau. Terima kasih Bapa dalam surga. Terima kasih. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Jadikanlah kami hati yang baik, hati yang lemah lembut, sehingga menjadi tanah-tanah yang baik,
yang siap untuk ditaburi firman-Mu, yang siap untuk menerima firman-Mu, sehingga firman-Mu boleh tumbuh di dalam setiap hati kami, dan boleh berbuah, dan buahnya tetap di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Taruh hikmat marifat-Mu dalam perkataan hamba-Mu, bubui dengan keberanian yang sungguh untuk menyampaikan firman-Mu, sehingga tidak ada firman-Mu yang tersembunyi bagi kami. Semua dibukakan melalui hamba-Mu yang pada pagi hari ini hendak menyampaikan isi hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengarkan firman-Mu dan mohon hikmat daripada-Mu. Haleluya. Amin. Baiklah Bapak Ibu Saudara sekalian, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, shalom. Salam damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Kiranya segala rahmat kasih karunia, damai sejahtera anugerah Tuhan melimpah dalam kehidupan kita hari ini, kekal sampai selama-lamanya Tuhan Yesus datang kembali. Selamat datang, selamat beribadah, selamat bertemu kembali. Selamat untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Kita akan siapkan tanah hati yang baik untuk ditaburi oleh firman Tuhan, karena urusan hati adalah urusan kita, namun urusan Tuhan adalah urusan bagaimana kita membaca firman Tuhan yang akan menyegarkan, yang akan menguatkan, dan yang akan memberikan refleksi bagi kehidupan kita. Jadi tentang bertumbuh atau tidaknya iman kita itu bukan tergantung Tuhan, namun tergantung kita yang menerima benih firman Tuhan itu seperti apa. Apakah dengan tanah hati yang berbatu-batu, apakah dengan tanah hati yang di pinggir jalan atau jatuh yang di jalan-jalan, ataukah di tanah yang di semak duri, ataukah itu malah di tanah yang subur. Jikalau kita menerima firman Tuhan di tanah yang subur, maka firman Tuhan itu akan menguatkan kita semua. Hari ini saudara-saudara sekalian, kita akan merenungkan satu tema firman Tuhan yang mungkin sedikit berbeda dari biasanya kita akan renungkan. Hari ini kita fleksibel saja, kita santai saja, rileks saja. Bapak Ibu sambil minum tidak mengapa, sambil makan permen tidak mengapa, namun santai tetap terhormat Bapak Ibu Saudara-saudara ya. Karena dengan kita santai, rileks mendengarkan firman Tuhan, itu akan memudahkan kita di dalam menerima firman Tuhan. Mari saudara-saudara sekalian, next Kak, hari ini kita akan mempelajari satu firman Tuhan, yaitu tentang menjadi prajurit-prajurit Tuhan yang tangguh saudara-saudara. Beberapa hari yang lalu kita telah memperingati Hari Pahlawan, yang dimana bangsa itu bisa kuat dengan cara bangsa itu menghormati leluhurnya atau menghormati jerih lelah dari pahlawan-pahlawan kita. Hari ini kita akan belajar menjadi prajurit-prajurit Tuhan yang kompeten, menjadi prajurit-prajurit Tuhan yang tangguh saudara-saudara. Ketika berbicara tentang prajurit saudara-saudara sekalian, siapa kira-kira yang ada di benak Bapak Ibu Saudara ketika ada kata prajurit? Oh mungkin itu adalah Jenderal Sudirman. Oh itu mungkin adalah Soekarno. Oh itu mungkin adalah 7 pahlawan revolusi, ada DI Panjaitan, dan seterusnya saudara-saudara sekalian. Ada banyak yang telah terkonstruksi di kepala kita ketika berbicara tentang prajurit. Namun salah satu cerita yang tidak bisa saya lupakan berbicara tentang prajurit adalah yaitu Jenderal Sudirman saudara-saudara. Bapak Ibu tahu Jenderal Sudirman, dia adalah pahlawan nasional tuh. Ketika dia ada di Yogyakarta saudara-saudara sekalian pada tahun 1948, ketika itu Indonesia sudah merdeka. Namun walaupun Indonesia sudah merdeka, namun ternyata masih ada gerilya yang dilakukan oleh Belanda, bahkan gerilya pertama, gerilya kedua, dan seterusnya saudara-saudara sekalian. Ketika itu gerilya kedua yang dipelopori oleh Belanda itu pada zaman hari itu di Yogyakarta, ternyata Jogja itu telah diinvasi atau telah dikuasai oleh Belanda pada saat hari itu. Dan Jenderal Sudirman ini pada saat hari itu saudara-saudara sekalian sedang mengalami sakit yang membuat paru-parunya saudara-saudara hanya berfungsi satu. Yang membuat paru-parunya hanya berfungsi satu. Namun walaupun dia dalam keadaan lemah, dalam keadaan kritis itu, namun dia tetap memimpin perang pada saat hari itu. Selama
kurun waktu 7 tahun lamanya. Walaupun dia dengan paru-paru yang hanya satu saja, saudara-saudara sekalian, dia memimpin perang dan sampai bahkan melahkan atau mengusir Belanda dari Yogyakarta. Dan pada akhir hidupnya dia ternyata meninggal dunia, dan rakyat dan pemerintah Indonesia menyematkan dia sebagai pahlawan nasional, saudara-saudara. Nah, demikianlah ternyata prajurit-prajurit di Indonesia yang sangat setia berkorban demi bangsa dan negara. Nah, ternyata saudara-saudara sekalian, kita pun ternyata diberikan refleksi oleh firman Tuhan, bukan hanya sebagai orang biasa saja, namun kita ternyata adalah juga seorang prajurit-prajurit. Namun mungkin kita bukan prajurit tentara nasional Indonesia, namun kita adalah prajurit-prajurit Tuhan yang tangguh, saudara-saudara sekalian. Jikalau Jenderal Sudirman dapat bertahan dalam segala jenis penderitaan yang ada, dalam segala jenis tekanan yang ada, kuat mentalnya, demikian juga seharusnya kita menjadi prajurit-prajurit Tuhan, menjadi orang-orang yang kuat mental, yang tahan banting, yang kompeten, yang tidak gampang mengeluh dalam segala keadaan yang ada. Yuk, mari kita akan buka Alkitab kita bersama-sama di dalam kitab 2 Timotius pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang keempat saja. Monggo Kak. 2 Timotius pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Bisa lihat di slide yang saya sediakan. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Ya, terima kasih Kak. Saudara-saudara sekalian, ini adalah tulisan Rasul Paulus secara pribadi kepada Timotius yang adalah muridnya. Ini dulu dipahami, saudara-saudara. Jadi tulisan ini merupakan kata-kata terakhir Rasul Paulus atau wasiat Rasul Paulus kepada seorang murid yang bernama Timotius. Paulus dengan Timotius ini memiliki hubungan yang sangat erat, saudara-saudara. Sampai-sampai Rasul Paulus itu menyebutkan Timotius itu sebagai anaknya yang kekasih, saudara-saudara. Bisa kita lihat di ayat yang pertama itu. Nah, bagaimana seorang guru memberikan wasiat-wasiat terakhir atau kata-kata terakhir? Karena pada saat hari itu, saudara-saudara, Rasul Paulus sedang di penjara Roma, menunggu eksekusi aja dianya. Sudah sakaratul maut dianya, saudara-saudara sekalian. Karena pada saat hari itu, itulah kata-kata terakhirnya. Dan setelah itu dia dieksekusi di Roma, dipenggal kepalanya. Jadi kita bisa melihat bahwa firman Tuhan ini yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada Timotius merupakan kata-kata terakhir, wasiat dari seorang guru kepada muridnya. Nah, Timotius ini, saudara-saudara, dia masih muda. Barangkali dia masih berusia 28, 29, 30 tahun. Masih sangat-sangat muda. Karena Rasul Paulus ada di penjara Roma, sehingga banyak jemaat-jemaat yang terbengkalai. Itu nanti yang akan kita pelajari dulu bersama-sama. Kita akan mau tahu tuh latar belakang dari kitab itu apa sih, supaya kita tidak salah di dalam menafsirkan atau mengerti ayat itu, saudara-saudara sekalian. Jadi Rasul Paulus ada dalam penjara, sementara jemaat-jemaat itu terbengkalai. Ada jemaat Korintus yang terbengkalai, ada jemaat Efesus yang terbengkalai, sehingga Rasul Paulus bilang sama Timotius, Timotius, kamu sekarang yang menggantikan aku jadi gembala ya. Kamu sekarang yang akan mengurus jemaat Efesus, mengurus jemaat Korintus, mengurus jemaat Tesalonika. Aku tahu kamu masih muda, tapi aku udah gak bisa lagi. Aku di penjara nih, bahkan darahku udah tercurahkan, hanya menunggu mati ajanya aku. Oleh sebab itu, gembalakanlah jemaat di Efesus, gembalakanlah jemaat di Korintus, gembalakanlah jemaat di Tesalonika, dan seterusnya. Mari kita mau melihat lebih dalam lagi masalah latar belakang dari penulisan surat ini. Next Kak. Nah, saudara-saudara, ada beberapa masalah yang dialami di dalam penulisan kitab 2 Timotius pasal yang kedua ini. Yang pertama adalah masalah eksternal. Nah, saudara-saudara, jemaat di Efesus, jadi ingat kan bahwa Rasul Paulus menginginkan Timotius untuk menggembalakan jemaat di Efesus yang tidak ada gembalanya di sana, penatuannya pun tidak ada. Nah, masalah yang ada di jemaat Efesus ternyata mereka terdistrek, mereka terkontaminasi oleh pengaruh-pengaruh dari luar seperti pengaruh dunia Romawi dan Yunani.
Karena Efesus pada saat hari itu ada di bawah kekuasaan Romawi, saudara-saudara sekalian. Nah, orang Romawi itu biasanya memiliki berhala-berhala, memiliki sesembahan-sesembahan. Ada dewa Artemis di sana, ada dewa Pluto di sana, ada dewa Saturnus di sana, ada dewa Merkurius, Venus di sana. Banyak sekali penyembahan berhala. Dan ketika jemaat ini tidak ada gembalanya, maka mereka seperti domba yang berserak-serak gitu, yang tercemar di sana, yang kehidupan rohaninya krisis sekali, saudara-saudara sekalian. Jadi ini masalah eksternal yang dialami atau yang ditanggung oleh Timotius itu, saudara-saudara. Ada beberapa jemaat ternyata yang akhirnya menghamba kepada dewa Artemis. Ini dewa yang sangat familiar di kalangan orang Romawi, saudara, yang dimana banyak perempuan, kira-kira 5.000 orang itu menghambakan diri kepada seks bebas, saudara-saudara sekalian. Dan itu mereka anggap sebagai pengabdian kepada Tuhan. Nah, kita bisa tahu bahwa keadaan jemaat Efesus pada saat itu sangat krisis, saudara-saudara sekalian. Krisis mental itu dan krisis rohani itu, saudara-saudara sekalian. Dan jikalau Bapak Ibu baca di 1 Timotius pasal yang ke-6, di situ juga beberapa jemaat itu ternyata sangat mencintai uang dan memikirkan dirinya sendiri. Enggak peduli mereka lagi tentang jiwa korsa. Enggak peduli lagi mereka tentang bagaimana saling memahami antara satu dengan yang lainnya, saling menolong antara satu dengan yang lainnya. Semua memikirkan dirinya sendiri, saudara-saudara sekalian. Nah, ini masalah eksternalnya, dari luar maksudnya. Next, Kak. Saya singkat-singkat saja, saudara-saudara, supaya Bapak Ibu tahu latar belakangnya. Masalah eksternal yang kedua adalah adanya ajaran sesat, sama seperti yang saya katakan tadi. Mulai terdistract dianya. Ada sinkritisme. Sinkritisme itu pencampuran antara ajaran A, ajaran B, ajaran C. Gabunglah di situ semua. ACDC istilahnya itu. Jadi sinkritisme ajaran itu. Ajaran iman Kristen tidak lagi sepenuhnya murni, namun sudah terdistract dengan dongeng-dongeng, tahayul-tahayul, silsilah-silsilah yang tidak ada habis-habisnya, saudara-saudara sekalian. Dan juga kita akhirnya melihat klimaks daripada kehidupan jemaat di Efesus ini adalah bahwa kehidupan rohani mereka sedang dalam masa-masa krisis, saudara. Adanya perselisihan dalam jemaat Efesus. Bisa Bapak Ibu lihat nanti dalam 1 Timotius 6 ayat 4-5. Panjang tentu ceritanya. Iri dengki, curiga, fitnah, saling menjelekkan antara satu dengan yang lainnya. Kita bisa melihat inti dari masalah eksternal ini adalah jemaat Efesus tidak ada gembalanya. Yang kedua adalah mereka sedang dalam krisis kerohanian, saudara-saudara. Dan mereka tercampur aduk, mereka ada di dalam sebuah kejahatan yang sangat luar biasa, saudara-saudara. Nah, ternyata masalahnya bukan hanya itu biasa saja masalah itu. Namun masalah yang kedua, next, Kak, bukan hanya masalah eksternal tuh, namun ada juga masalah internal. Ini masalah yang dari dalam, saudara. Next, ada masalah dari dalam, bahwasanya Timotius juga ada di dalam sebuah keadaan yang kritis, saudara-saudara sekalian. Kita bisa melihat keadaan Timotius yang kritis artinya adalah fisiknya lemah, atau mungkin kita baca aja, saudara-saudara ya. Yuk kita baca coba di dalam 1 Timotius 5 ayat yang ke-23 supaya lebih relevan saja. Yuk. Janganlah lagi minum air saja, melainkan tambahkanlah anggur sedikit, berhubung pencernaanmu terganggu dan tubuhmu sering lemah. Iya, saudara-saudara. Jadi bukan hanya masalah eksternal, jemaatnya simpang siur di sana, krisis rohani di sana. Namun yang akan menggembalakan pun itu ada dalam kritis, maafkan saya, ada dalam kritis. Fisiknya lemah, mungkin dia depresi, mungkin dia stres. Kenapa stres, bro? Karena dilihat gurunya pun udah kalang kabut di sana. Gurunya pun udah hampir sakaratul maut di penjara Roma tuh. Jadi dia pun tidak sanggup menanggung semua penderitaan ini. Gurunya di penjara, dilihat juga jemaat Efesus boncekno luar biasa. Dia stres sehingga terganggu pencernaannya, saudara-saudara sekalian. Sehingga Rasul Paulus harus menasihatkan, yuk kamu jangan minum air aja, yuk minum anggur sedikit. Enggak banyak loh ya, bukan banyak loh ya, sedikit untuk supaya pencernaan itu semakin baik. Karena memang menurut studi demikian, tentu anggur yang baik, anggur yang sekarang tentu berbeda dengan anggur yang dulu. Namun Rasul Paulus memberikan sebuah solusi, minum sedikit anggur supaya pencernaanmu lemah. Nah, pencernaanmu baik. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa Timotius pun ada dalam fisik yang lemah dan kritis. Jiwanya tertekan. Coba Kak, 2 Timotius 1
ayat 4 sampai 7. Balik satu pasal sebelumnya. Ayat 1 2 Timotius 1 ayat 4 sampai 7. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike. Oke, sampai situ aja Kak. Nah kita bisa melihat ternyata dia menangis setiap hari. Dengan darah yang dicurahkan, menangis. Ada dalam kegalauan pada saat hari itu saudara. Nah ini faktor internal yang dialami oleh Timotius. Eksternalnya kita sudah lihat, internalnya juga kita sudah lihat. Nah bukan hanya itu saudara-saudara, saya sudah menjelaskan bahwa gurunya pun Rasul Paulus ada di dalam penjara Roma saudara-saudara. Hampir pada masa-masa krisis terakhirnya saudara-saudara. Yuk coba baca Kak, supaya kita dapat poinnya tuh. 2 Timotius 4 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Mengenai diriku, ini perkataan Rasul Paulus kepada Timotius. Darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Oke, sampai di situ aja. Kita bisa melihat saudara-saudara, ini krisis secara fisik bagaimana Rasul Paulus sudah kritis mereka. Hampir sakaratul maut semuanya, lemah semuanya. Namun dilihat juga jemaat yang krisis rohani. Nah kita bisa melihat betapa kompleksnya lah permasalahan yang akan dihadapi oleh Timotius dan Rasul Paulus. Terlebih khusus Timotius saudara-saudara sekalian. Karena Rasul Paulus tidak akan mengalami hal-hal yang itu lagi karena dia akan dieksekusi. Nah kita bisa melihat keadaan jemaat yang krisis rohani dan keadaan fisik yang kritis Bapak Ibu saudara sekalian. Nah setelah itu Bapak Ibu baru muncul di ayat yang pertama dari 2 Timotius 2 itu. Saya akan bacakan bagi kita semua. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Next Kak. Nah inilah merupakan solusi dari itu semua. Solusi dari masalah internal tadi, solusi dari masalah eksternal tadi, karakter rohani yang kritis dan fisik yang kritis. Solusinya adalah Rasul Paulus sedang ingin berkata kepada Timotius, nggak ada jalan lain. You harus berpijak di kakimu sendiri. Nggak ada jalan lain. Kamu harus jadi prajurit. Kamu harus jadi kuat di tengah-tengah tantangan yang begitu sangat berat ini. Solusi satu-satunya adalah kamu harus menjadi seorang prajurit yang tahan banting, yang tahan mental, yang mentalnya kuat. Nah kira-kira sudah dapat latar belakang ceritanya saudara-saudara ya. Nah begitulah saudara-saudara ketika kita ada di dalam seluruh pergumulan masalah kehidupan kita. Bapak Ibu menjadi seorang Kristen. Tidak ada janji di Alkitab jalanmu akan mulus. Enggak ada itu. Engkau akan berjalan di taman, bunga samping kiri kanan. Enggak ada itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Engkau tentu akan mengalami banyak sekali tantangan hidup. Engkau akan banyak sekali pergumulan. Baik itu pergumulan secara ekonomi, pergumulan dalam sosial, pergumulan dalam pekerjaan, ataupun dalam keluarga, dan seterusnya. Kita akan selalu diperhadapkan dengan tantangan-tantangan hidup saudara-saudara. Dan ingatlah saudara, dari sini kita bisa belajar. Tidak ada satu orang pun yang wajib untuk menolongmu Bapak Ibu. Engkau harus berpijak di kakimu sendiri. Engkau harus menguatkan dirimu sendiri. Itu yang menjadi solusi yang ditawarkan oleh Rasul Paulus. Makanya dikatakan, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Ini gak ada solusi yang lain. Solusi Rasul Paulus gak bisa menolong Timotius. Karena Rasul Paulus pun di penjara. Jalan solusi satu-satunya, akhirnya Rasul Paulus berpikir, ya, you harus menjadi seorang prajurit. You harus menjadi seorang tentara. Karena hanya seorang prajurit dan tentara lah yang bisa menghadapi masalah eksternal dan masalah internal ini. Nah saudara-saudara sekalian, hari ini kita akan membahas kurang lebih 3 poin saja bagaimana cara menjadi prajurit-prajurit Tuhan yang tangguh. Yang pertama adalah kita harus berlatih. Yang kedua adalah kita harus memiliki jiwa korsa atau kita sebutkan sebagai mau berempati, turut merasakan atau turut ambil bagian. Yang ketiga adalah kita akan fokus, dan yang selanjutnya kita memiliki sifat militan saudara-saudara sekalian. Yuk, mari kita masuk dalam poin yang pertama. Jikalau kita saudara-saudara melihat di dalam 2 Timotius 2 ayat yang pertama itu, di situ jelaskan, sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Nah saudara-saudara, bagaimana jadinya kuat?
Apakah tentara itu atau militer itu atau prajurit itu bisa kuat dengan sendirinya? Tentu tidak, saudara-saudara ya. Ada banyak tempaan yang harus dilakukan. Memang mereka latihan di atas kemampuan manusia rata-rata, saudara-saudara. Serius, push up-nya mungkin yang 200, sit up-nya mungkin yang 150, larinya mungkin yang 10 km non-stop. Memang mereka diberikan latihan yang melampaui batas manusia normal, saudara-saudara. Mengapa demikian? Supaya mereka ketika di peperangan tidak menjadi beban. Memang mereka sengaja dipush melampaui dari kekuatan manusia pada umumnya, saudara-saudara. Supaya tidak manja ini di peperangan ini. Jikalau pendidikan militer itu manja-manja, maka itu akan membahayakan orang itu sendiri. Bagaimana dia di peperangan nanti, kan begitu kan? Di peperangan nanti dia tidak tahan banting tuh. Jadi itu akan merugikan dan akan membuat peperangan itu berjalan dengan kekalahan tuh. Nah, sehingga para pelatih itu sengaja memang mempush, bahkan tidak bermoral, tidak beretik itu. Untuk apa? Untuk mendisiplinkan, untuk membuat mental dari orang ini kuat dulu, saudara-saudara, ketika menghadapi peperangan, saudara. Nah, sebenarnya tidak ada prajurit itu yang kuat, saudara. Enggak ada. Semua prajurit itu tidak ada yang kuat. Hanya terlatih ajanya. Artinya apa? Ada ketekunan di sana. Tidak ada prajurit yang kuat sebenarnya. Hanya prajurit yang terlatih. Mereka hanya terbiasa terlatih, saudara-saudara sekalian. Dan juga tidak boleh dimanjakan di dalam latihan-latihan ada. Nah, saudara-saudara, seorang prajurit bisa push up, bisa lari, bisa sit up, bisa juga melakukan disiplin tempur dan seterusnya. Itu semua bukan terjadi begitu saja. Adanya latihan-latihan. Awal-awalnya Bapak Ibu terpaksa, namun akhirnya terbiasa, Bapak Ibu. Itu poinnya tuh. Awal-awalnya terpaksa, namun akhirnya terbiasa. Terpaksa bangun pagi jam 3 atau terpaksa bangun pagi setengah 3 dan baru binsik itu jam 3 sampai jam 6. Terpaksa awal-awalnya, namun akhirnya terbiasa. Terpaksa push up itu 100 kali, terpaksa. Namun akhirnya terbiasa. Terpaksa itu untuk berjalan jauh, terpaksa. Namun akhirnya terbiasa. Terpaksa itu dipukul dan didisiplinkan, terpaksa. Namun akhirnya terbiasa. Dari terpaksa lah sebenarnya baru terbiasa. Nah, itulah kira-kira mutu-mutu dari para prajurit, saudara-saudara. Next, Kak. Nah, saudara-saudara sekalian, apakah refleksi yang bisa kita ambil dari hal ini, saudara-saudara? Untuk menjadi kuat kita harus latihan. Bukankah Bapak Ibu, hidup di dunia ini kan latihan semua ini? Iya kan Bapak Ibu? Hidup di dunia ini latihan semua. Baik beribadah, mendengar firman, berdoa, pergumulan, semuanya itu latihan Bapak Ibu. Serius, dunia yang kita jalan ini semua latihan Bapak Ibu. Bagaimanakah kita dapat melawan? Tentu kita tidak akan melawan penjajah, namun kita melawan roh-roh jahat. Tentu melawan daging kita, nafsu kita. Bagaimanakah kita bisa melawan roh-roh jahat, iblis, daging kita yang lemah ini, yang rapuh ini. Namun kita nggak pernah berlatih di dalam beribadah. Bagaimana mungkin itu bisa menang, saudara-saudara? Apakah mungkin seorang prajurit bisa menang melawan musuh-musuhnya tanpa adanya latihan? No, akan menjadi beban bagi anggota-anggota yang lain, saudara-saudara sekalian. Nah, demikian juga dalam kehidupan rohani kita. Latihan beribadah hari ini, saudara-saudara sekalian. Ya, tekunlah di dalam beribadah. Inilah latihan kita, saudara-saudara. Mendengar firman juga adalah merupakan latihan rohani. Tentu kita, saya sampaikan sekali lagi, tidak berperang melawan penjajah-penjajah itu. Itu urusan rekan-rekan yang di sana. Namun kita berperang melawan tipu muslihat iblis. Berperang melawan daging kita yang rapuh. Di dalam ibadah inilah sebagai training center kita. Di sinilah kita digodok, di sinilah kita ditempa, di sinilah kita diperbaharui, di sinilah kita dikuatkan, di sinilah kita dikoreksi, di sinilah kita dikritik, saudara-saudara sekalian. Memang tidak enak dalam latihan. Yes, tidak ada latihan yang enak. Bagaimana ditegur firman Tuhan, enggak enak rasanya. Namun ingatlah, kritik, koreksi, nasihat, teguran itulah yang memperbaharui karakter kita untuk bisa menghadapi tipu muslihat iblis dan daging kita yang rapuh ini, saudara. Nah, ternyata juga saudara, pergumulan kita juga atau permasalahan kita juga adalah bagian dari latihan. Tadi malam saudara-saudara sekalian, saya memikirkan, hampir-hampir tidak bisa tidur karena memikirkan hal ini. Mengapa sih Tuhan tidak menolong Timotius yang ada dalam masa kritis itu?
Mengapa Tuhan tidak menolong Rasul Paulus yang juga hampir sakaratul maut itu, beberapa bulan lagi eksekusi dianya? Mengapa Tuhan tidak menolong mereka berdua ini? Bukankah mereka berdua ini anak-anak Tuhan yang luar biasa, yang sangat-sangat tekun, yang sangat-sangat tidak punya celah, bisa saya katakan, saudara-saudara sekalian. Mengapa Tuhan tidak menolong mereka? Bukankah mereka tokoh sentral dalam berdirinya gereja-gereja pada saat hari itu? Mereka adalah pemain-pemain inti, mereka adalah tokoh-tokoh utama di dalam berdirinya gereja. Namun mengapa Tuhan seolah-olah angkat tangan dan membiarkan Rasul Paulus dieksekusi, dan membiarkan Timotius itu pun nanti akan dieksekusi, saudara-saudara. Ketika dia kembali ke Efesus, dia diseret-seret dengan menggunakan kuda di batu-batu sampai pada titik darah penghabisannya. Mengapa Tuhan tidak menolong? Mengapa Tuhan angkat tangan, saudara? Di mana Tuhan di tengah-tengah penderitaan, saudara-saudara? Dan akhirnya saya menemukan sebuah jawaban. Tuhan tidak sedang ingin mengubah situasi Rasul Paulus dan Timotius, namun Tuhan ingin mengubah hati Timotius dan Rasul Paulus. Katakan amin, Bapak Ibu. Yes. Tuhan tidak sedang berencana mengubah situasi Rasul Paulus. No. Enggak, itu plannya Tuhan. Tuhan tidak sedang berusaha mengubah situasi dari Timotius yang adalah masa kritis itu. Enggak, bukan itu rencana Tuhan. Rencana Tuhan adalah mengubah sifat, mengubah karakter, mengubah iman Rasul Paulus dan Timotius menjadi iman yang lebih dewasa, yang lebih high, saudara. Bukan iman yang middle saja, hanya begitu berjalan seperti biasa. Itulah plannya Tuhan, Bapak Ibu. Tuhan tidak berencana mengubah situasi kondisi Rasul Paulus dan Timotius. No, bukan itu plannya Tuhan. Begitu juga dengan kita, Bapak Ibu. Mengapa seolah-olah kita beranggapan Tuhan ini enggak adil, Tuhan ini enggak baik ini. Mana Tuhan di tengah-tengah penderitaan? Aku jomblo udah sekian puluh tahun itu. Aku tidak ada ekonomi yang bisa baik ini. Sudah berjuang mati-matian kok Tuhan rasa-rasanya enggak ada. Oh, Tuhan ini enggak pinter ini. Turun dari atas biar aku yang naik ke atas ini. Aku yang merintah biar satset. Kan kita biasanya gitu. Bapak Ibu, mengapa pergumulan kita belum terselesaikan hari ini? Mengapa Tuhan tidak menolong, seolah-olah tidak menolong? Karena Tuhan tidak sedang ingin mengubah kondisi kita, situasi kita. Yang Tuhan inginkan adalah perubahan karakter, perubahan sifat kita. Amin, Bapak Ibu. Ya, itulah, makanya nikmatilah seluruh proses yang ada. Tuhan mungkin sedang ingin mengubah karaktermu, Bapak Ibu, bukan sedang mengubah situasi kondisi. Mengubah situasi kondisi gampang aja, namun mengubah hati itu adalah sesuatu yang sangat sulit. Justru dari darah-darah itulah, justru dari percikan-percikan itulah, justru dari goresan-goresan itulah kita bisa sampai kepada hari ini. Iya enggak, Bapak Ibu, kan? Justru dari pergumulan masalah yang kita alami begitu sangat berat. Justru dari itulah kita kuat sampai hari ini. Iya enggak? Coba kita enggak pernah dimaki-maki. Coba kita enggak pernah dikritik. Coba kita enggak pernah ditegur itu. Coba kita enggak pernah gagal itu. Kita enggak akan mungkin sekuat ini. Justru Tuhan bekerja, God intervensi dari pergumulan-pergumulan masalah itu. Jadi jangan marah, Bapak Ibu, dengan menyuruh Tuhan turun dari atas supaya kita yang merintah dari Tuhan. Nikmatilah seluruh proses yang ada. Karena Tuhan ingin mengubah hati kita, bukan sedang ingin mengubah kondisi kita, saudara-saudara sekalian. Nah, saudara-saudara, Timotius pun berlatih. Di ayat yang kedua itu saya akan bacakan, Bapak Ibu. Bukan hanya kita yang berlatih, namun Timotius juga berlatih. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, ayat yang kedua dari 2 Timotius 2. Percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Jadi Timotius telah diberikan doktrin, telah diberikan pengajaran selama beberapa tahun kepada Timotius. Dan Timotius harus mengekstafetkan pengajaran-pengajaran atau doktrin-doktrin iman Kristen itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, seperti penatua-penatua. Jadi secara sederhana Rasul Paulus sedang ingin memberikan arahan kepada Timotius, kamu nanti akan ngajar ya, kamu akan berkhotbah nanti ya, kamu akan ngajar jemaat-jemaat ya, supaya enggak hanya kamu yang berdiri stay forward, namun juga kamu mengestafetkan, kamu juga bagaimana memulti disiplinkan para murid-murid, adanya regenerasi itu. Nah, ini adalah latihan dari Timotius yang walaupun kondisinya kritis, namun dia tetap berlatih mengajar, berlatih menggembalakan jemaat di Efesus yang buancek luar biasa. Namun itulah latihan dari Timotius, saudara-saudara sekalian. Nah, kita semua berlatih, Bapak Ibu. Di ibadah ini berlatih, mendengar firman berlatih. Justru ibadah-ibadah inilah sebagai senjata kita di dalam melawan tipu muslihat iblis dan di dalam melawan
daging kita yang rapuh, yang lemah ini, saudara-saudara sekalian, yang mungkin setiap harinya seringkali berubah setiap harinya. Kita bangun dengan perasaan yang berbeda-beda setiap hari. Oleh sebab itu firman Tuhan sepertinya mengkalibrasi, menggiring kita kembali kepada sebuah karakter yang baik. Nah, itu poin yang pertama, kita harus berlatih. Ini pada masa-masa persiapan, saudara-saudara. Masih pada masa-masa persiapan, belum pada masa-masa peperangan. Yang kedua, saudara-saudara sekalian, next Kak. Yang kedua adalah sepenanggungan, saudara-saudara. Tolong Kak dibacakan Kak di ayat yang ketiga. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Iya, sekarang Rasul Paulus bukan hanya you harus latihan loh ya, you harus jadi kuat ya, bukan hanya itu. Namun sekarang Rasul Paulus tantang begini, kamu mau nggak sepenanggungan dengan aku? You lihat kan, aku udah di penjara kan, bagaimana? Kamu undur atau enggak? You punya jiwa korsa atau enggak? Engkau punya jiwa korsa, kamu mau ikut enggak ambil bagian? Kamu berempati enggak, turut enggak merasakan perjuanganku? Makanya dikatakan ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus. Ikut. Mau enggak kamu memiliki sepenanggungan yang sama denganmu gurumu ini? Atau kamu masih lemah? Namun ternyata Timotius sempat dalam keadaan lemah, saudara. Sempat dalam keadaan takut. Sehingga di pasal-pasal sebelumnya Rasul Paulus berkata, Tuhan tidak memberikan roh ketakutan kepada kita, namun roh keberanian. Maka dari itu saudara-saudara, Rasul Paulus memberikan masukan-masukan rohani sehingga menguatkan Timotius. Dan Timotius ternyata ikut menderita sebagai seorang prajurit yang baik dalam Kristus Yesus. Dia memiliki jiwa korsa, Bapak Ibu. Di dalam militer dikatakan jiwa korsa, sepenanggungan itu saudara-saudara sekalian. Bukankah Bapak Ibu, Timotius bisa saja melarikan diri dari tugas-tugas itu Bapak Ibu? Rasul Paulus kan di penjara tuh, dia lari aja. Enggak terima suratnya, dia mungkin dibaca surat ini kan. Ini kan surat pribadi itu. Bisa, aku enggak mau ikut. Nah, itulah ciri-ciri orang-orang kalau rekan-rekan bilang atau pelatih bilang, itulah otak-otak PKI Bapak Ibu Saudara. Yang tidak mau ambil bagian di dalam penderitaan, yang tidak mau memiliki jiwa korsa. Itu adalah orang-orang atau otak-otak PKI itu dikatakan oleh para pelatih-pelatih itu. Dia adalah orang-orang yang apatis, yang memikirkan dirinya sendiri. Namun hari ini kita diberikan refleksi oleh firman Tuhan. Timotius memiliki jiwa korsa, dia mengambil bagian. Dia ikut menderita bersama-sama Rasul Paulus. Dia menemani gurunya, saudara-saudara sekalian. Di usia-usia yang tua itu, dia setia menemani gurunya dalam suka ataupun duka, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini adalah bentuk kesetiaan dari seorang murid kepada gurunya, saudara-saudara. Dia memiliki jiwa korsa, saudara-saudara. Next, apakah refleksi yang bisa kita ambil dari hal ini? Nah, saudara-saudara sekalian, jikalau kita membaca di dalam surat 1 Korintus 12 ayat yang ke-12 dan 27, tolong dibacakan Kak. Siap. 1 Korintus 12 ayat yang ke-12. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Terima kasih. Nah, dari sini kita bisa melihat ternyata Tuhan pun menginginkan kita untuk sepenanggungan dalam segala hal, Bapak Ibu. Tuhan menginginkan kita, ini bukan kata-kata saya, enggak, namun memang firman Tuhan menginginkan kita untuk memiliki jiwa korsa, Bapak Ibu. Inilah yang kurang dari gereja kita. 5 tahun saya di sini, hampir. Saya melihat tentu tidak bermaksud mengutik-utik kekurangan kita, namun kita harus semakin lebih baik lagi. Kita terkadang kekurangan jiwa korsa ini, Bapak Ibu. Kita belum bisa melihat penderitaan teman kita adalah merupakan penderitaan kita. Kita tidak bisa melihat kebahagiaan teman kita adalah kebahagiaan kita. Malah terkadang sebaliknya, ketika rekan-rekan kita itu ada dalam penderitaan, ada jatuh, ada dalam masalah, seolah-olah secara naluri, secara natural kita berbahagia walaupun tidak terekspresi dari muka. Namun dalamnya hati kita seolah-olah yo rasakno kan gitu kan. Nah, kita belum memiliki jiwa korsa itu, kita belum sepenanggungan Bapak Ibu. Kita belum bisa melihat teman kita yang sukses kita ikut bahagia. Kita belum bisa melihat penderitaan atau kesakitan dari teman kita. Juga adalah merupakan kesakitan kita Bapak Ibu. Kita kurang memiliki jiwa korsa Bapak Ibu Saudara sekalian. Coba kembali Kak. Ada sebuah cerita Bapak Ibu ketika pendidikan di Balai Gede itu
Itu kami Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa lihat, itu memang foto kami. Kami sedang sikap tobat Bapak Ibu. Itu sikap tobat namanya. Tangan di belakang, kepala nancep ke tanah, ke batu itu atau ke paving block itu. Itu karena apa Bapak Ibu? Ketika itu kami sedang patroli atau sedang berlatih dengan para pelatih-pelatih. Kami melawan pelatih pada saat hari itu, sedang patroli dengan disiplin tempur, disiplin medan dan seterusnya. Dari jam 3 pagi sampai jam 5 sore. Ini kejadiannya ini jam 5 sore Bapak Ibu. Ketika itu kami sudah kehausan, balik ke barak itu, baru ke base camp, barak. Semuanya ada 300 orang pada saat hari itu. Kembali dengan keseluruhannya haus. Karena pada saat hari itu di hutan Balai Gede itu sedang tidak ada air pada saat hari itu. Kami hanya makan-makan daun-daunan yang ada airnya saudara-saudara sekalian. Nah ketika sampai ke barak itu ada air galon saudara-saudara sekalian. Kira-kira 10 dengan 300 orang yang haus. Akhirnya kita rebutan secara naluriah, survival instinct. Secara naluriah kita langsung berebut minum teguk-teguknya pokoknya. Akhirnya pelatih langsung bilang, bajingan monyong wedos kamu. Sikap tobat. Sikap tobat semuanya Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Itulah maksudnya kesalahan satu orang juga adalah merupakan kesalahan yang lain. Semuanya menderita Bapak Ibu. Hanya karena kesalahan satu orang. Namun justru hal-hal begitulah yang menumbuhkan sifat jiwa korsa kami Bapak Ibu. Kelemahan satu orang, kelemahan yang lain juga adalah merupakan kelemahan kita. Penderitaan orang lain juga adalah merupakan penderitaan kita Bapak Ibu. Saya berharap hari ini kita, kekurangan kita, jiwa korsa kita yang kurang itu, yang tidak mau merangkul, yang hanya memikirkan dirinya sendiri. Saya pikir itu adalah sesuatu yang tidak baik dalam iman Kristen. Mari Bapak Ibu, keberhasilan teman kita adalah kebahagiaan kita. Kebahagiaan teman kita adalah kebahagiaan kita. Dan penderitaan teman kita juga adalah merupakan penderitaan kita. Jangan berbahagia ketika teman-teman atau rekan-rekan kita jatuh atau menderita. Namun jangan juga iri hati ketika teman-teman kita atau rekan-rekan kita ada dalam sebuah kesuksesan. Kita ini semua adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tidak mungkin tangan ini kesakitan, namun kaki ini bersorak-sorak, enggak mungkin. Ketika tangan sakit, tentu kaki juga akan turut merasakan kesakitannya. Nah saya berharap Bapak Ibu kita harus memiliki sifat-sifat yang demikian. Bukan hanya fisiknya yang kuat, latihan yang tadi. Namun tidak dipercayakan itu berperang jikalau tidak memiliki jiwa korsa Bapak Ibu. Dia disebutkan sebagai ante-ante PKI, itu disebutkan jikalau di dalam peperangan tidak memiliki jiwa korsa. Itu disebutkan sebagai pengkhianat negara saudara-saudara. Demikian kita Bapak Ibu. Saya pikir kita harus memiliki karakter-karakter yang demikian. Amin. Next Kak, beberapa bagian-bagian terakhir yang akan kita pelajari hari ini. Nah selanjutnya saudara-saudara, yang kedua poin itu adalah masa-masa persiapan. Masa-masa persiapan dalam peperangan kan. Kita latihan dulu dong, baru berperang kan gitu kan. Dan memiliki karakter dulu dong, baru berperang. Jikalaupun latihan, namun fisiknya kuat, namun tidak memiliki akhlak attitude yang baik, tentu tidak akan dipercayakan peperangan. Dia akan meninggalkan teman-temannya dalam masa-masa sulit itu. Sehingga ketika berperang ada masa persiapan. Yang pertama adalah dia latihan. Yang kedua karakternya atau attitude-nya harus baik. Memiliki jiwa korsa, sepenanggungan antara satu dengan yang lainnya. Dengan memiliki dua karakter ini barulah bisa seorang prajurit itu dipercayakan untuk mengemban sebuah tugas atau berperang. Nah jikalau berperang Bapak Ibu Saudara, setidaknya ada 2 poin yang kita miliki di dalam masa-masa peperangan ini. Tolong Kak bacakan Kak di dalam ayat yang keempat. Dari 2 Timotius 2 ayat yang keempat. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Dalam bahasa aslinya saudara-saudara sekalian, seorang prajurit bukan yang sedang berjuang, namun yang sedang berperang. Bukan sedang berjuang, namun yang sedang berperang. Seorang prajurit yang sedang berperang tidak memusingkan dirinya soal-soal penghidupannya. Ketika sudah ada di medan pertempuran Bapak Ibu, tidak ada satu jengkal pun yang aman, tidak ada. Semuanya tidak aman ketika kita ada di dalam medan perang. Setiap saat di antara hidup dan mati, makanya mata harus melotot selalu. Lihat samping kiri, samping kanan. Berjalan harus taktikal itu, nggak boleh disandang senjatanya. Senjata hanya bisa disandang ketika kita itu ada di apel atau ada dalam parade, ada dalam upacara. Hanya itu. Yang lainnya senjata tidak boleh disandang.
Saya jadi teringat saudara-saudara ketika ingin ke hutan setelah apel tadi, kan apel kan itu harus disandang kan, disandang senjatanya begitu. Dan saya lupa, setelah itu kita ada patroli. Sandangnya nggak saya lepas, harusnya kan sandangnya dilepaskan begitu kan, baru mode taktikal itu namanya. Nah ketika itu pelatih langsung memanggil saya, Ustadz katanya, karena saya disebut Ustadz di sana, dipanggil Ustadz. Kenapa Ustadz? Karena guru agama, jadi orang-orang tahu saya guru agama karena bagi mereka rekan-rekan di sana guru agama itu Ustadz. Ustadz katanya gitu. Kenapa kamu sandang senjatamu katanya? Oh siap salah pelatih, tadi baru selesai apel. Push up 1000 kali, ini kisah nyata Bapak. Push up 1000 kali katanya. Wah mati aku waktu itu. Dan setelah itu akhirnya saya hanya nyicil 30-50 gitu kan, nyicil aja, nyicil pelatih. Ya pokoknya setiap ketemu kamu harus push up, setiap ketemu kamu harus push up, setiap ketemu kamu harus push up. Udah, setiap ketemu push up, setiap ketemu push up secara otomatis saya. Dan saya setelah sampai hari ini ternyata utangku tidak lunas, kira-kira ada 300 atau 400 lagi, lupa Bapak Ibu. Tidak semuanya bisa saya selesaikan, namun sudah selesai pendidikan pada saat hari itu. Nah ketika berperang maksud saya adalah harus fokus Bapak Ibu, fokus kepada disiplin tempur, disiplin militer, disiplin medan, mata melotot, saya lihat samping kiri kan, nggak boleh lengah sedikit pun. Lihat apakah ada ranjau, lihat apakah ada jejak, lihat apakah ada pengintai. Lihat kalau mengintai itu harus dari atas ke bawah, bukan dari bawah ke atas. Semuanya harus serba fokus, karena tidak ada satu jengkal pun yang aman. Setiap saat bisa menghadapi kematian Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi hanya fokus selalu di peperangan, hanya itu. Nggak mungkin ketika berperang gini kan, patroli, tiba-tiba dia mikir, waduh jemuranku di rumah ya, gimana itu jemuranku di rumah yo. Enggak kan mungkin Bapak Ibu. Wah gimana yo, pitikku wes dikasih makan atau belum yo. Atau gimana itu yo, kucingku udah beranak atau belum yo. Enggak akan dipikirkan semua hal itu. Nanti setelah ini makan bakso atau makan mie pansit itu. Tidak mungkin dipikirkan hal itu. Makanya dikatakan seorang prajurit yang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Karena hidup dan mati dia berlangsung hari itu. Enggak akan pikirkan besok gimana, enggak akan berpikir. Dia harus fokus, stay forward terus. Pokoknya hidup, antara hidup dan mati nih, di peperangan ini. Demikian juga kita Bapak Ibu. Next. Di dalam kehidupan rohani kita juga Bapak Ibu. Haruslah kita fokus Bapak Ibu. Fokuslah pada peperangan rohani dalam kehidupan kita. Saya teringat Bapak Ibu. Masih ingat cerita Raja Daud yang saya sampaikan. Raja Daud hanya memiliki 1 kali kesalahan Bapak Ibu. Dia begitu imannya luar biasa, menjadi teladan sampai sekarang pun diagung muliakan. Namun ingat Bapak Ibu, Daud fokus pada peperangan jasmani, namun Daud tidak fokus pada peperangan rohani. Bukankah Daud jatuh mengambil istri Uria ketika masa-masa kejayaan dari Raja Daud Bapak Ibu Saudara. Masa-masa kejayaannya pada posisi yang high gitu. Namun justru daripada hal-hal itulah dia tidak fokus, dia lengah. Secara militer dia tidak pernah lengah, dia sikat semua itu musuh-musuhnya tuh, Filistin, Amon dan seluruhnya, Moab dan seterusnya, disikat dia, selesai semuanya. Dia fokus dalam peperangan jasmani, namun dia tidak fokus di dalam peperangan yang rohani. Justru di masa-masa kejayaannya, dia ada di dalam istananya, dia melihat seorang perempuan dan dia tergoda oleh perempuan itu, dan akhirnya Tuhan menghukum Daud dengan menulahi anak itu, dan peperangan selalu terjadi di dalam keturunan Daud. Saya mungkin berpikir peperangan yang terjadi hari ini pun adalah sebuah nubuatan daripada hal itu. Karena jika kita membaca 2 Timotius pasal yang ke-12 itu, peperangan tidak akan luput daripada keturunan. Dan sekarang tidak tentu benar salah, nggak ada benar salah, semuanya salah. Dan itu sepertinya sebuah nubuatan firman Tuhan Bapak Ibu, bahwa terjadi peperangan selalu dalam keturunan Daud yang adalah orang Israel Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Nah Bapak Ibu, fokuslah kepada peperangan rohani dalam kehidupan kita. Sedikit saja kita lengah terjatuh Bapak Ibu. Barusan kemarin Sabtu, hampir saja aku bertengkar Bapak Ibu. Ini baru aku cerita nih, bahaya nih kalau cerita. Setelah naik mobil tuh, tiba-tiba ada yang nyenggol gitu kan, nyenggol sap. Udah nyenggol, marah lagi, ngotot lagi, brang. Wah tak kuliti kamu ini. Udah tarik nafas, hampir aja jatuh kan gitu kan. Iya, nggak ada salah apa-apa, dia mungkin sok-sok jago gitu kan.
Ya, tapi aku pikir ya aku sedang persiapan firman nih, dan firmannya relevan untuk hari ini kan, begitu kan. Jangan sampai aku turun. Kalau dia berhenti, aku pasti berhenti Bapak Ibu. Yakin aku waktu itu. Kalau dia berhenti, oke, aku maju wes, tapi pelan-pelan. Udah Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, Tuhan melegakan hati untuk tidak sampai hal-hal yang seperti itu. Artinya Bapak Ibu, fokuslah Bapak Ibu. Bukankah Hawa Bapak Ibu tidak fokus? Ya kan, Hawa jatuh di dalam dosa. Bukankah hanya tidak fokus dia Bapak Ibu, hanya digoda dengan ular itu atau iblis itu Bapak Ibu. Bukankah semua buah dalam pohon ini dapat bisa kamu makan buahnya, akhirnya dipelintirkan. Oh tidak, ada di tengah-tengah taman ini tidak boleh kami makan. Dan setelah itu iblis bilang, enggak, kalau kamu makan buah yang ada di tengah-tengah taman ini, kamu bahkan akan sama seperti Allah. Dan mulai terpleset dianya Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Bapak Ibu, marilah fokus di dalam peperangan-peperangan rohani dalam kehidupan kita. Serigala selalu berdiri di depan pintu untuk menerkam kita. Kapan kita jatuh pada posisi-posisi yang lemah, fokuslah Bapak Ibu. Buka mata lebar-lebar, selalu stay, selalu fokus, selalu sehat, selalu waspada setiap hari Bapak Ibu. Karena sedikit saja kita lengah Bapak Ibu, kita akan jatuh kepada hal-hal yang tidak baik di dalam kehidupan ini Bapak Ibu. Apalagi melihat badan kita atau daging kita yang rapuh ini saudara-saudara sekalian. Selalulah fokus di dalam peperangan rohani. Tentu iblis menggoda kita dalam banyak cara, namun fokuslah di dalam seluruh peperangan-peperangan rohani. Gunakanlah perlengkapan senjata Allah. Nah, ini perlengkapan senjata kita, bukan tentu perlengkapan senjata yang literal, namun perlengkapan senjata yang spiritual tuh. Jadi ada ketopong keselamatan, selalu berdoa, ada iman, ada kerelaan atau jiwa korsa itu, ada pedang roh ikat pinggang kebenaran dan keadilan saudara-saudara. Hendaklah keadilan, kebenaran dan kesucian itulah menjadi alat-alat kita, beserta juga dengan doa dan iman sebagai perlengkapan senjata kita untuk melawan tipu muslihat iblis. Amin. Next Kak, beberapa bagian-bagian yang terakhir. Nah saudara-saudara sekalian, ketika berperang pun haruslah disiplin. Ada yang dinamakan disiplin tempur, disiplin medan, disiplin pribadi, dan disiplin penggunaan senjata. Disiplin tempur itu adalah jikalau ingin menyerang musuh tidak boleh dari bawah ke atas, nggak boleh, harus dari atas ke bawah. Itu disiplin tempur tuh. Kalau dari bawah ke atas itu bunuh diri namanya itu. Pasti dimaki-maki pelatih waktu itu. Namun disiplin tempur adalah dia yang dari atas ke bawah itu menyerang tuh. Ada disiplin medan, dilihat disiplin medan, apakah ada jurang di sini? Apakah ada ranjau di sini? Apakah ada pengintai di sini, apakah ada sesuatu pos tinjau di sini, dan seterusnya. Jadi ada disiplin medan namanya. Ada juga disiplin pribadi, bagaimana kita tidak boleh mencelakai teman kita. Jika ada teman kita di depan, kita nggak boleh menembak dari sini karena teman kita sedang mengintai di depan. Disiplin pribadi, adanya sebuah kepekaan, adanya sebuah hati yang memiliki jiwa korsa untuk semuanya bisa saling bekerja sama antara satu dengan yang lainnya. Tidak ada yang ditinggikan, tidak ada yang direndahkan, semua kita sama-sama. Itu namanya disiplin pribadi. Tentu panjang ceritanya, saya hanya pada poin-poinnya saja karena bukan itu tujuan saya dalam menyampaikan ini. Ada juga disiplin penggunaan senjata. Bagaimana senjata itu tidak boleh masuk ke pisir atau pijera itu kan. Pisir pijera nggak boleh. Pokoknya ketika belum menembak, tangan harus begini Bapak Ibu Saudara sekalian. Tidak boleh masuk ke pisir pelatuknya itu Bapak Ibu, pijeranya saudara-saudara, triggernya, maafkan saja, triggernya Bapak Ibu Saudara sekalian, nggak boleh, ada disiplinnya. Dan jikalau patroli yang ke kiri, yang ke kanan nggak boleh, ke kiri temannya di kiri nggak boleh. Jadi ada disiplin penggunaan senjata, syarat dengan aturan Bapak Ibu Saudara sekalian, bahkan berdiri di atas peraturan, bergerak di atas perintah, itu motonya itu saudara-saudara. Nah ada banyak disiplin ternyata di dalam berperang. Ketika berperang ada disiplin tempur, ada disiplin militer, ada disiplin pribadi, disiplin medan, disiplin penggunaan senjata. Jadi semuanya itu harus diterapkan ketika kita ada di dalam peperangan Bapak Ibu. Nah apakah refleksi yang bisa kita ambil dari hal ini Bapak Ibu Saudara? Terkadang kita juga kurang disiplin Bapak Ibu di dalam hal-hal yang rohani Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Ini tentu kita tidak menjudge saya, namun kita mulai lebih iman yang lebih dewasa lagi. Jikalau kita ibadah kan, begitu kan. Tentu nuhun sewu, mohon maaf jikalau saya tidak berhak untuk menyinggung, enggak. Jikalau kita ibadah, kadang setelah doa berkat baru kita datang kan gitu kan. Aduh, ya oke lah saya tahu mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian sibuk, I know that.
Namun marilah sekarang mulai disiplin Bapak Ibu di dalam beribadah. On time, terlebih khusus para imam-imam, on time gitu. Jangan sampai telat. Kadang kita kan ketika nggak ada jadwal tuh kan, ya kita buka-bukaan aja ya. Nggak ada jadwal kita datang telat, nggak ada jadwal kita datang telat, ada jadwal kita datang cepat kan gitu kan. Harusnya tidak ada demikian. Pak Arief kemarin malam minggu kaum muda menjelaskan tentang disiplin, yes, sangat luar biasa. Jadi mari disiplin Bapak Ibu di dalam beribadah. Yuk kita disiplin karena kita tahu di dalam ibadah inilah kita latihan untuk melawan tipu muslihat iblis. Yuk bagian yang terakhir, poin yang terakhir saudara-saudara. Di dalam peperangan bukan hanya fokus, bukan hanya disiplin, namun juga yang terakhir adalah dia harus militan. Militan itu agresif Bapak Ibu, agresif dalam hal yang positif. Artinya apapun yang diperintahkan selalu siap Bapak Ibu saudara sekalian. Itu namanya militan tuh. Apa kata komandannya selalu kata siap Bapak Ibu. Jikalau di angkatan udara dinamakan itu ada dua kata yang bisa disampaikan kepada pelatih. Siap laksanakan, siap salah. Namun jikalau itu angkatan darat biasanya ada tiga. Siap iya, siap tidak, siap salah. Sebenarnya poinnya sama aja Bapak Ibu. Namun kami angkatan udara tidak ada siap tidak. Siap laksanakan, siap salah. Jadi inilah sebuah kecekatan Bapak Ibu Saudara. Cekat militan, agresif, cepat tanggap. Satset gitu. Pasgat gitu loh Bapak Ibu. Pasgat. Komando pasukan gerak cepat. Pasgat Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Suatu ketika sebagai cerita yang terakhir, kami sedang didisiplinkan, kami sedang dihukum waktu itu. Di sikap tobat kayak yang tadi, dipukuli dan seterusnya. Setelah itu masuk apel. Setelah itu pelatih dari jauh berbicara lewat toa. Ayo siswa, 5 orang ke sini katanya. Walaupun sedang dihukum Bapak Ibu Saudara, sedang dihukum waktu itu, langsung lari. Semua yang mendengar itu langsung lari. Bukan tola tole, oh habis disikat kita kan. Namun seluruh yang mendengar itu 5 orang ke sini katanya. 10 orang jauh lebih baik. Namun jikalau yang dilihat 3 orang, udahlah matilah semuanya, disikatlah habis semuanya. Jadi itu maksudnya adalah cekatan, artinya adalah militan Bapak Ibu, agresif, dia loyal, dia tekun, dia sigap dalam segala hal, dia sigap. Nah ini Bapak Ibu, sama seperti yang disampaikan oleh firman Tuhan ini. Ayat yang terakhir Kak, coba di ayat yang keempat itu Kak. Supaya dengan demikian, ayat yang keempat dari 2 Timotius pasal yang kedua. Seorang prajurit yang sedang berjuang Ya. tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Yap. Supaya dengan demikian ia berkenan Ya. kepada komandannya. Ya, militan kepada komandannya, taat seluruhnya, sepenuhnya kepada komandan. Hanya itu tujuan daripada prajurit itu. Dia menyenangkan komandannya. Dia tidak mengecewakan komandannya, dia tidak mengecilkan, dia tidak respect kepada komandannya. Yang dilakukan oleh prajurit adalah dia hormat, dia respect, dia cekatan, dia hanya ingin menyenangkan komandannya Bapak Ibu Saudara sekalian. Siap iya, siap tidak, siap salah. Hanya itu yang bisa disampaikan oleh seorang prajurit kepada komandannya. Enggak ada bisa membantah sedikit pun saudara-saudara. Hanya untuk menyenangkan atau berkenan kepada komandannya. Nah apakah refleksi hari ini Bapak Ibu? Apakah kita berjiwa-jiwa militan di dalam pelayanan Bapak Ibu Saudara sekalian? Apakah kita berjiwa militan di dalam hal-hal menolong sesama kita? Apakah kita berjiwa militan, agresif, cekatan, semuanya di dalam kita beribadah dan seterusnya saudara-saudara? Tentu komandan kita bukanlah gembala sidang, tentu komandan kita bukanlah pengerja-pengerja, enggak. Tentu komandan kita adalah Tuhan Yesus Kristus Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagaimana ketika Tuhan Yesus memerintahkan sebuah arahan untuk kita tekun di dalam beribadah, apakah kita militan dalam melakukan hal itu? Tekun di dalam menolong orang, apakah kita militan dalam hal itu saudara-saudara sekalian? Tentu itu adalah sesuatu yang bisa koreksi bagi kita pada saat pagi siang hari ini. Saudara-saudara sekalian, sebagai bagian yang terakhir Bapak Ibu, kehidupan kekristenan atau iman Kristen tidak mudah Bapak Ibu. Kita lihat kan, harus latihan, harus sepenanggungan, harus fokus, harus disiplin, harus memiliki jiwa militan. Kita bisa lihat Bapak Ibu, inilah karakter-karakter orang Kristen Bapak Ibu. Harus latihan, harus fokus, harus sepenanggungan, harus disiplin, harus militan. Inilah sebenarnya puncak dari iman Kristen Bapak Ibu.
Orang-orang seperti inilah yang dinamakan kekristenan yang dewasa, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Kita bisa melihat bahwa ternyata kita semua prajurit ini. Kita semua prajurit. Namun ternyata ada prajurit yang lemah. Ada prajurit yang gampang mengeluh. Ada prajurit yang gampang ngambul. Dari sini kita belajar, apapun tantangan kehidupanmu, jangan gampang ngambul. Enggak ada prajurit yang cengengan, Pak. Enggak ada. Enggak ada prajurit yang gampang ngambul, enggak ada. Enggak ada prajurit yang baperan, enggak ada itu. Bahkan hak asasinya itu dibatasi, itu namanya prajurit. Nah demikian juga kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagaimanakah kita dapat menjadi prajurit-prajurit Kristus yang sempurna, yang tangguh. Jikalau kita gampang baper, ditegur baper, gampang mengeluh ketika ada tekanan yang berat, gampang ngambul, gampang sensitif dan luar biasa. Tentu saya tidak menyalahkan yang sensitif itu, namun kiranya bisa diolah Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, menjadi prajurit tidaklah, menjadi orang Kristen yang dewasa tidaklah mudah. Kita harus menjadi prajurit yang tangguh. Ingatlah ada faktor internal dan eksternal yang saya sampaikan. Justru di momen-momen atau pergumulan-pergumulan yang berat itu, justru kita harus menjadi seorang prajurit. Mulai hari ini saya berharap tidak ada lagi kekecewaan di dalam masalah-masalah, tidak ada lagi ngambul atas masalah-masalah seberat apapun yang kamu alami, atau juga sensitif, baperan dengan seluruh perkataan-perkataan orang. Hari ini dan selama-lamanya kita sebagai seorang prajurit, ketika engkau ada dalam masalah yang berat, ingatlah Bapak Ibu, aku seorang prajurit. Ketika engkau ada dalam tekanan yang berat, ingat aku seorang prajurit, bukan prajurit-prajurit yang bisa lemah di sana, namun seorang prajurit yang dari Tuhan Yesus Kristus yang bisa menanggung segala hal Bapak Ibu. Pundaklah di pundakmu sendiri. Tidak ada satu orang pun yang wajib menolongmu, enggak. Engkau harus berdiri di kakimu sendiri oleh kasih karunia Tuhan, dan Tuhan akan menolong kita. Apapun masalah yang dihadapi engkau pada saat hari ini, ingat Bapak Ibu, engkau seorang prajurit, dilarang untuk mengeluh, dilarang untuk cengeng, dilarang untuk baperan. Engkau prajurit yang kuat, yang militan dan yang disiplin Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Kiranya ini bisa menjadi refleksi bagi kita di saat pagi hari ini. Karena kita telah memperingati Hari Pahlawan, engkau semua pahlawan jikalau bisa melakukan seluruh hal-hal ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Kita akan naikkan satu pujian. Bapa mendengar seruan hatiku. Kita akan naikkan satu pujian ini bersama-sama saudara-saudara. Kita pernah menyanyikan pujian ini Bapak Ibu. Kita akan pelajari bersama-sama. Bapa kau mendengar seruan hatiku, tak pernah kau temani aku, Rohmu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa Engkau mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati dan menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang
pujian ini kembali dari awal. Apakah mendengar Amin. seruan hatiku? Tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikan-Mu. Mengalir kuasa dari tempat lahan tinggi, Bapa Engkau mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati dan menyembuhkan yang terluka. Bukan terang bersama-Mu. Bersama kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati dan menyembuhkan yang terluka. Bukan terus Sekali lagi. bersama-Mu. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapak gembala kita. Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati dan menyembuhkan yang terluka. Bukan terus bersama-Mu, Bapa. Saya terkesan dengan suatu kalimat yang mengatakan tidak ada tentara atau prajurit itu yang kuat. Tetapi kelebihan seorang prajurit ialah dia terlatih. Saya mikir dan saya teringat, saya pernah melihat suatu contoh hal ini. Ada seorang bodybuilding, seorang binaragawan. Dia punya tenaga luar biasa. Suatu saat dia masuk di dalam suatu tempat di mana orang-orang berlatih suatu disiplin ilmu pertahanan diri, dan kebetulan di sana ada seorang pelatih MMA, seorang olahragawan MMA yang dia berlatih ilmu bela diri. Tidak terlalu besar, badannya biasa-biasa saja. Kemudian bodybuilders itu mengatakan, kamu tidak akan bisa menang melawan aku, karena kamu lebih lemah dari aku. Dia tunjukkan itu otot-otot yang dia latih, dan memang kuat orang ini, saudaraku. Dan dia mencoba untuk menghina, menjatuhkan mental pelatih MMA ini. Dan suatu saat dia menantang, mari kita buktikan. Singkat cerita, maka terjadilah suatu eksibisi bagaimana seorang binaragawan itu melawan seorang pelatih MMA. Ternyata saudaraku, dalam waktu sekejap, bodybuilders yang begitu besar badannya, yang begitu kuat ototnya itu dibanting jatuh tidak berdaya. Dan kemudian dia bangun lagi penasaran, dia bilang sekali lagi. Pelatih MMA itu mengatakan cukup,
bukan dengan saya, dengan murid saya, seorang perempuan, diminta untuk meladeni bodybuilders itu. Dibuktikan pada waktu mereka bentrok, tidak dalam waktu yang lama, maka orang yang kuat, tinggi, besar, dan penuh otot itu dijatuhkan lagi. Dan kemudian pelatih itu mengatakan, orang tanpa latihan, dia tidak akan bisa melakukan sesuatu. Sekalipun dia punya sarana-sarana yang ada di dalam dirinya, tetapi selama orang ini tidak mau dilatih, maka segala sarana itu tidak bermanfaat pada waktu diminta kegunaannya. Ini sebagai suatu contoh, saudaraku. Biarlah kita ibadah ini sebagai suatu pelatihan. Kita harus kuat, harus tangguh, sebagaimana seorang prajurit didekatkan kepada angka kematian, tetapi justru pada dekat angka kematian itu, mentalnya menjadi tumbuh dan kuat. Kalau firman Allah itu mengatakan, saudaraku, kalau engkau ditampar pipi kananmu, berikan juga pipi kirimu. Itu bukan letterlek, saudaraku, tetapi itu bahasa figuratif, bahasa yang mengandung kiasan. Kita harus menjadi orang yang tidak gampang disinggung. Kena singgung sekali sudah KO. Tetapi sebagai seorang yang terlatih, kita dipukul, perasaan kita dilukai, kita masih tegar berdiri dan kita masih bisa menerima satu hantaman lagi. Ini yang dimaksudkan. Kalau engkau diminta bajumu, berikan sekaligus jubahmu. Berarti apa? Kita ini orang yang berkecukupan, saudaraku. Tidak sampai tidak punya pakaian. Artinya Tuhan itu memberikan kekayaan, kemampuan kepada kita. Kalau engkau diminta jalan 1 mil, berjalanlah 2 mil. Artinya apa? Tuhan memberi kita stamina sehingga kita punya durasi tempur, waktu tempur itu lebih dari orang-orang yang tidak pernah dilatih. Inilah saudaraku yang kebetulan yang menyampaikan ini tadi adalah Daud, yang dia baru saja lulus dari pendidikan militer. Dan itu sangat bagus, saudaraku. Diterapkan oleh karena Alkitab mengambil kriteria dari 3 profesi, yaitu prajurit, kemudian atlet, olahragawan, dan petani. 3 ini membutuhkan ketaatan mutlak. Kalau tentara taat kepada pelatihnya, kalau seorang atlet taat kepada coachnya, pelatihnya, seorang petani harus taat kepada alam. Kalau dia tidak mau taat, tidak bisa jadi, tidak sukses. Demikian juga kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus taat kepada Bapak kita. Kita harus menghormati Tuhan kita dengan cara-cara yang kita latih di dalam ibadah ini. Kita berdoa, Tuhan, terima kasih buat firman yang Engkau perdengarkan di tempat ini, sehingga kami boleh mengambil manfaat tiap kalimat yang disampaikan kepada kami, yang didasarkan juga dari firman Allah yang kami dengar, sehingga kebenaran itu tak terbantahkan dan boleh menjadi acuan hidup kami, dan kami boleh hidup di dalam kedisiplinan, keberanian, berkecukupan, dan berani menghadapi segala situasi dan kondisi dengan terlatih dan tidak mempermalukan Tuhan, tidak mempermalukan diri kami sendiri. Tuhan, Engkau menanamkan kepada kami juga pengajaran bagaimana kami memiliki setia kawan, korsa, setia kawan, loyalitas,
atas kehidupan kami sesama tubuh Kristus, supaya kami saling melayani dan saling memperhatikan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Engkau berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu, dan biarlah Engkau pakai kelanjutannya untuk kebesaran kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk, ada pengumuman. Izin Bapak Gembala, Ibu Gembala, sidang jemaat Tuhan. Seperti biasa saya akan menyampaikan pengumuman kita untuk 1 minggu ke depan. Tidak ada jadwal yang berubah, semuanya normal seperti sedia kala. Ada ibadah doa jam 5.30 pagi, ibadah PA jam 5 sore, ibadah kaum muda jam 9, ibadah kaum muda jam 5.30 sore, dan ibadah raya jam 8 pagi, ibadah sekolah minggu jam 4 sore. Bapak Ibu Saudara sekalian, berjalan normal seperti biasa. Pengumuman selanjutnya yang ingin saya sampaikan, berdoa bagi yang sakit. Adik Ebi, anak sekolah minggu, ini anak sekolah minggu kita akan berdoa sedang sakit. Dan berdoa juga bagi yang berulang tahun. Bu Veve datang. Oh, Ibu Veve, selamat ulang tahun Bu Veve. Dan berkati dalam kesehatan keluarga, semangat selalu. Tuhan Yesus berkati. Nanti kita akan doakan bersama-sama. Ibu Lydia juga ketua paduan suara kita. Ini perlu kita arak-arak enggak Bu Lydia ini? Enggak usah ya. Soalnya Bu Lydia sudah sabar selalu mengajar kita yang kadang agak melenceng suaranya kan. Bu Lydia. Oke. Selamat ulang tahun Bu Lydia. Tuhan berkati kesehatan keluarga dan pekerjaannya. Minggu depan ada tamu dari Surabaya. Oh, jadi minggu depan ada tamu dari Surabaya. Dimohon kehadirannya supaya kita mendapatkan refleksi firman Tuhan dari sudut pandang yang lain. Dan yang terakhir, setelah ibadah ada latihan paduan suara. Bagi yang mau latihan paduan suara, monggo latihan paduan suara. Oh, ini juga Bapak Ibu, saya lupa, Sabtu kemarin sudah beberapa anak-anak sekolah minggu yang latihan musik. Ada 3-4 orang. Nanti jikalau anak-anak Bapak Ibu mau latihan musik, monggo. Saya juga dibantuin Kak Timi, jadi Kak Timi juga bantuin aku tadi Sabtu pagi. Jadi monggo, ini semua adalah bentuk regenerasi kita untuk semuanya, untuk kepentingan bersama, tidak ada kepentingan pribadi. Semuanya talenta-talenta anak-anak muda dipergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Jam 9 pagi sampai jam 12 karena sorenya saya ada siangnya saya ada kegiatan Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Oke, Bapak Ibu tahap jaga kesehatan. Tetap semangat, jangan lupa minum air hangat, jangan lupa selalu semangat dalam melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita bersama-sama. Yuk, mari kita akan berdiri bersama-sama. Kita akan menerima doa berkat dari Bapak Gembala kita. Mari kita berdoa. Tuhan, sebelum kami meninggalkan tempat ini, kami menaikkan doa bagi mereka yang berada dalam keadaan sakit, yaitu adik Ebi. Di samping itu juga kami berdoa, bersyukur, berterima kasih untuk yang berulang tahun, yang Engkau berikan perpanjangan usia, dan Engkau memberikan kekuatan dan kesehatan serta semangat di dalam hidup, yaitu untuk Ibu Veve dan Ibu Lydia. Tuhan, masing-masing di dalam segala kebutuhannya, dan Engkau sangat-sangat mengetahui apa yang terbaik bagi mereka yang memohonkan segala sesuatu dari Engkau. Engkau adalah Allah yang maha menyertai dan memenuhi segala apa yang menjadi kerinduan, segala yang kami doakan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat semuanya, dan terima kasih juga kepada Engkau untuk kehadiran Ibu Yung Yung yang sudah Engkau kembalikan di Lumajang dengan selamat sejahtera. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saatnya kami akan meninggalkan tempat ini, namun kami memohonkan berkat dari Engkau bagi sidang jemaat. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sidang jemaat, biji mata Tuhan, terimalah segala berkat anugerah, kasih setia, keadilan, kebenaran, kasih sayang, damai sejahtera, sukacita kerajaan surga, keselamatan yang kekal akan menyertai kehidupan kita mulai dari saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali.
Pulanglah beserta dengan segala berkat yang kita terima, disertakan juga dengan segala berkat-berkat jasmaniah untuk kita boleh hidup layak di bumi dan menjadi berkat bagi sesama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah memohonkan semuanya ini. Amin. Amin. Tuhan berkati.